Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Syukur alhamdulillah Allah memberikan dua macam nikmat itu kepada kita. Dan Allah juga menolong kita sehingga kita bisa mensyukuri kedua macam nikmat itu. Antara lain kita manfaatkan untuk hadir ke masjid ini, untuk ikut sholat berjamaah dan mendengarkan kajian yang diadakan di masjid ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan keselamatan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Nabi berkumpul bersama para sahabat. Di situ antara lain hadir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat dari yang masih muda seperti Abdullah bin Amr bin As dan beberapa pemuda yang lain. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan hadir ke tengah-tengah kalian ini seorang yang pasti masuk surga. Bahkan dia termasuk 10 orang pertama yang masuk surga secara bergandeng tangan nanti. Bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Mendengar sabda Nabi itu, para sahabat langsung penasaran siapa gerangan orang yang sangat beruntung ini. Dia masih hidup, sudah dijamin surga oleh Nabi. Padahal kalau orang masih hidup itu kan masih ada peluang untuk berbuat dosa. Tapi ini masih hidup sudah dijamin pasti surga. Bahkan termasuk 10 orang pertama yang masuk surga. Memang benar setelah itu datang seorang yang ternyata dia adalah paman Nabi sendiri, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk, memang usianya lebih muda dari Nabi, tapi beliau itu putra dari salah satu kakek Nabi, berarti termasuk paman dari Nabi. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas datang itu, maka para sahabat berjabat tangan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mengucapkan selamat kalau dirinya itu dijamin surga oleh Nabi. Seorang pemuda yang saat itu hadir, yaitu Abdullah bin Amr bin As, langsung mendekat kepada Sa'ad dan dia bertanya, wahai Sa'ad, amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin surga oleh Nabi, padahal kamu masih hidup.
Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, amal ibadah saya itu tidak lebih baik dibandingkan yang lain. Kalau infak saya itu masih kalah dengan Abu Bakar ya. Karena Abu Bakar itu infaknya 100% dari hartanya. Kalau sholat saya itu pasti kalah dengan apa? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu merupakan orang yang paling khusyuk di dalam sholat. Tapi ada dua hal yang selalu saya jaga, yaitu saya senantiasa menjaga hati saya dan menjaga lisan saya. Hati saya jaga betul dari segala macam penyakit hati, yaitu seperti iri, dengki, niat jahat kepada orang, itu saya jaga agar saya tidak punya niat-niat seperti itu. Dan lisan saya jaga agar saya tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Itu saja yang saya usahakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ternyata dengan menjaga lisan dan menjaga hati agar tetap bersih, Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga. Tidak hanya itu, ibu bapak sekalian. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ternyata apa? Doa-doanya pasti dikabulkan Allah. Pasti. Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdoa apa saja pasti dikabulkan. Karena ada apa? Ada hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Qais radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Nah, doa ini dihususkan oleh Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan memang kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu melemparkan panahnya pasti tepat sasaran. Dan kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Maka ibu bapak, saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yaitu dengan menjaga hati dan menjaga lisan. Caranya bagaimana? Menjaga hati, mengingat Allah, seperti yang pernah kita kaji 3 kali dengan yang sekarang ini. Yang pertama kemarin, bahwa mengingat Allah itu harus sebanyak-banyaknya di dalam hati atau di lisan dengan suara yang lembut, pagi hari dan sore hari, dan jangan sampai lalai. Kita harus ingat kepada Allah itu di dalam hati terutama sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua kemarin kita sudah mengkaji bahwa beberapa keutamaan orang yang selalu mengingat Allah di dalam hatinya. Maka kali ini di samping kita menyampaikan cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas tadi yang sukses besar berkat menjaga hati dan lisannya, dia dijamin surga oleh Nabi. Maka apa wirid yang bisa kita lakukan untuk mencapai bersihnya hati itu? Sembarang yang bisa kita lakukan, apa saja yang kita ingat ya. Bisa kita wirid subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Atau sekedar baca la ilaha illallah di dalam hati. Atau bersolat buat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dan seterusnya. Atau berdoa apa saja yang kita inginkan untuk keperluan-keperluan kita sendiri. Mari kita ambil contoh beberapa wirid yang bisa kita lakukan atau kita baca di dalam hati. Yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda,
bacaan atau wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka bacaan itu lebih baik, lebih aku gemari daripada mendapatkan kekayaan sebanyak yang di bawah sinar matahari. Ini maksudnya apa? Bacaan ini loh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar itu lebih disukai Nabi dibandingkan harta yang ada di seluruh dunia ini. Luar biasa berarti pahalanya orang berwirid subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka mari hati kita usahakan selalu berwirid subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, wirid yang bisa kita lakukan adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kenapa begitu? Karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan. Maksudnya ringan di lisan itu gampang diucapkan, gampang diucapkan. Tapi berat dalam timbangan dan mendatangkan cintanya Allah. Berat dalam timbangan itu apa? Timbangan nanti di padang mahsyar. Jadi di saat amal ibadah kita, baik dan buruk itu ditimbang di padang mahsyar nanti, maka bacaan ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu merupakan apa? Amalan yang pahalanya itu bisa memberatkan timbangan amal ibadah kita. Maha suci Allah artinya, dengan segala pujian baginya, maha suci Allah yang maha agung. Oleh karena itu, mari kita perbanyak membaca atau wirid di dalam hati subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Agar apa? Agar timbangan amal ibadah kita, kebaikan kita menjadi lebih berat dibandingkan keburukan-keburukan kita. Yang ketiga, wirid yang bisa kita baca berdasarkan hadis dari riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka kalau ada ayah kita atau ibu kita atau siapa saja yang hendak meninggal itu, kita ajari bacaan la ilaha illallah. Kita bisiki di telinga kanannya, ayo Bapak, ayo Ibu baca la ilaha illallah. Menurut Nabi di hadis ini, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, agar akhir kalimat kita itu di dunia ini adalah bacaan la ilaha illallah, maka mari kita latih hati kita untuk selalu wirid la ilaha illallah. Jadi gantian apa yang kita wirid itu. Misalnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau setelah itu apa? Hati kita wirid sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau setelah itu kita wirid subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau kita wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus hati kita wirid seperti itu. Terutama apa? Menjelang tidur, kita setelah doa akan tidur itu di dalam hati kita wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai kita tertidur. Seolah-olah kita latihan mau mati. Ini harus kita latih ya. Sebab
ada ini kenyataan yang benar. Orang yang senang bernyanyi biasanya apa matinya juga dalam keadaan bernyanyi. Apa saja orang itu meninggalnya itu biasanya sesuai dengan menurut kebiasaannya. Oleh karena itu agar kita matinya nanti akhir kalimat kita itu la ilaha illallah, kita biasakan kita berwirid la ilaha illallah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak wirid yang bisa kita amalkan di dalam hati kita. Tapi untuk sementara cukup itu dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila yang kami sampaikan ini benar, semoga itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita ditolong Allah agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.